bersama Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Di sore hari ini Anda tengah mendengarkan Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyu DKS, tengah membahas adabul azan. Di sesi ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke studio. Di antaranya ada dari 0812-12400 nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana mana yang lebih dulu, qomat dulu baru imam maju ke depan atau sebaliknya Pak Ustadz? Sebab selama ini yang dialami qomat dulu baru azan, baru imam. Ya, Terima kasih. seperti yang saya sampaikan tadi, pada prinsipnya tetap muazin itu adalah yang punya hak terhadap azan, dan yang punya hak terhadap iqomah adalah imam. Gitu. Jadi mau qomat dulu, mau imam dulu, yang penting qomatnya pun atas prosedur atau atas persetujuan imam. Gitu. Jadi misalkan imam sedang di jalan, dia qomat, imam sambil jalan boleh. Jadi persilakan sama ya. Jadi sudah atas persetujuan imam. Ya, baik, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Salam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Dengan siapa di mana, Bang Yusuf? Volumenya, Bang? Dari Depok, Pak. Assalamualaikum. Halo. Iya. Ini dari Sebentar. Bang Yusuf di bertanya, volumenya. Ibu siapa di Depok? Oh, Ibu Latifah mau bertanya, Pak. Halo. Halo. Iya, silakan Ibu. Oh iya. Ini kalau misalnya kita jadi makmum, kemudian Pak Ustadznya tuh baca Pak Imamnya. Bang Yusuf di volumenya dibesarkan, Ustadznya tidak mendengar. Oh iya. Udah kenceng nih padahal. Bahaya. Halo, silakan Ibu. Nggak ada, terus. Nggak kedengar. Terputus. Baik, dicoba lagi silakan Ibu, terputus teleponnya. Ya, jadi Pak hamba Allah tadi semoga terjawab. Kemudian dari hamba Allah nih Pak Ustadz, agama Islam itu kan katanya agama yang sempurna Pak Ustadz. Terus kok nentuin panggilan sholat aja kayak kebingungan, padahal sholat itu ibadah inti. Apa riwayat itu sudah benar Pak Ustadz? Terus kalau sholat itu lebih baik daripada sholat, tidakkah itu perbandingan yang tidak sebanding? Kayak orang bilang pemimpin kafir yang jujur lebih baik daripada pemimpin muslim yang korup. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sholat dibanding sholat gimana? Mungkin azan mungkin ya, ini mungkin salah ketik. Tapi kalau di sini, kalau sholat itu lebih baik daripada sholat, atau mungkin yang dimaksud daripada azan atau jadi semoga tidak salah. Justru inilah Islam itu sebagai agama yang sempurna. Karena semua masalah dijawab oleh Islam. Ada solusinya. Dan memang sebagian daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa secara berangsur-angsur Al-Quran turun seperti itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-masalahan. Nah, sehingga kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah itu turun sebagai ayat yang terakhir. Ya, menyatakan kesempurnaan Islam. Nah, kalau sekarang sesuai dengan ayat kan, wa nazzalna al-kitab tibyana likulli syai'in. Kami turunkan Alkitab itu menjadi penjelas semua perkara. Nah, jadi kalau pas saat itu memang sedang dalam proses kan. Ini kan tahun 1 Hijriah peristiwa itu. Jadi peristiwa adanya perintah azan itu sebagai tahun 1 Hijriah. Satu hal yang wajar kalau waktu itu para sahabat memusyawarahkan. Dan kemudian akhirnya Rasul yang menetapkan. Dan Allah SWT memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW untuk membenarkan mimpi sahabat tadi. Gitu. Sehingga Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW mimpinya, dan kemudian menyuruh supaya Bilal mengumandangkan azan. Gitu. Ini sebagai solusi. Nah, justru kalau misalkan bukan Islam mungkin tidak seperti itu. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan kalau di luar Islam. Ini kita jamin, ya, karena Islam itu satu-satunya agama yang sempurna. Gitu. Semua permasalahan coba, dari masalah yang sekecil mungkin sampai sebesar mungkin ada jawabannya dalam Islam. Tapi di agama lain tidak seperti itu.
Saya sudah sering berdialog dengan berbagai macam agama. Saya tanya, ada nggak gitu? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Di Islam ada, gitu. Gitu. Ya, makanya, masya Allah ya. Dengan ini makin yakin kita dengan Islam kan? Iya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu malah makin yakin dengan Islam. Karena itulah sebuah proses waktu yang menentukan dan kemudian setiap ada urusan, satu masalah, maka Allah menurunkan solusinya. Demikian. Termasuk mungkin waktu itu melalui para sahabat. Ya, seperti para itu. sahabat. Ya, baik. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dan bagaimana adab azan dan iqomat itu untuk suami istri yang kebetulan sholat di rumah atau di musola dan sesama ummahat yang sholat di rumah atau di musola? Sebelum jawab Pak Ustadz, saya sampaikan dulu, mohon maaf ini telepon agak terganggu ya, agak terganggu tadi diisyaratkan oleh operator, agak terganggu, jadi silakan sampaikan melalui SMS, semoga masih terkejar ya waktunya. Jadi silakan Pak Ustadz. Baik. Jadi masalah azan dan iqamah ini itu memang satu hal yang disyariatkan. Setiap masuk waktu sholat maka azanlah dan iqamatlah. Bagaimana kalau sesama ummahat? Ya seumat silakan di antara mereka sendiri gitu. Silakan di antara mereka sendiri. Tapi kalau misalkan antar ada ummahat dan muslimin ya, dan muslimin dan muslimat gitu bercampur, tetap harus muslimin. Adzan dan iqamah. Termasuk pada suami istri juga suaminya ya, suaminya. Qomat sendiri ya? Ya, qomat sendiri. Jadi kalau misalkan ada anak yang kecil, silakan juga qomat. Sebaiknya ada azan dan iqamah itu dengan orang yang dewasa. Kecuali kalau memang tidak ada yang dewasa, boleh anak yang kecil yang kira-kira makhrajnya sudah benar gitu ya, tajwidnya sudah betul, dan boleh azan bagi anak yang kecil juga. Anak kecil laki-laki ya? Ya, anak kecil laki-laki maksudnya. Dalam hal ini memang ada sebagian ulama yang membolehkan muslimat itu qomat gitu ya, qomat tapi untuk kaumnya. Jadi untuk di sesama ummahat. Hanya mungkin ada beberapa ulama yang membolehkan, boleh saja qomat suaminya, misalkan imam, istrinya qomat, boleh saja. Ya, silakan, tapi saya belum menemukan dasar keterangan tentang itu. Yang saya temukan baru bahwa azan dan iqamah dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian termasuk tadi kalaupun misalkan campur untuk muslimat, tetap muslimin yang melakukan azan dan iqamah itu. Kalau muslimat saja, iqamat saja. Nah, kalau muslimat saja, silahkan di antara sama kaumnya gitu. Iya, baik. Berikutnya dari Pak Jalaluddin di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjawab azan, Pak Ustadz, dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah tidak dengan teks yang sama. Apa hikmahnya? Syukron dari Jalal di Sukabumi. Ya, hikmahnya tentu karena kalau sudah panggilan, kalau tadi kan bukan panggilan. Pertama Allahu Akbar, itu mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua ada tasyahud, kita bersaksi kepada Allah dan Rasul. Tapi setelah hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, kan panggilan. Tentu kita tidak serta-merta bisa memenuhi panggilan itu. Bagi mereka yang sehat, kuat, imannya juga ada, akan memenuhi panggilan itu. Bagi mereka yang sehat, kuat fisiknya tapi imannya tidak ada, tidak akan memenuhi panggilan itu, kan gitu. Atau misalkan dia ingin memenuhi panggilan tapi dalam keadaan kita sakit, kan tidak bisa. Maka jawaban yang paling tepat adalah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, untuk memenuhi panggilan ini sholat berangkat ke masjid, karena itu adalah seruan untuk ke masjid. Untuk sholat atau berdirikan sholat di tempat itu tentu sesuai dengan kemampuan gitu. Makanya tidak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan dan pertolongannya gitu. Itu adalah antara hikmahnya, bentuk kepasrahan diri yang totalitas kepada Allah SWT, karena kita tidak bisa menjamin kita bisa melakukan secara sempurna. Maka kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Demikian. Allahu akbar. Iya, baik. Berikutnya dari Pak Sani Abamba di Pejaten Timur. Pak Sani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saat menguburkan mayat ada yang diazankan, ada juga yang tidak diazankan. Kalau di tempat saya selalu diazankan, bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Ya, itu masalah masalah tradisi ya, masalah tradisi tengah-tengah kaum muslimin. Saya sendiri sampai hari ini belum menemukan dasar itu. Tapi memang ada dalam tradisi sebagian kaum muslimin yang melakukan azan
kepada yang meninggal. Tetapi kalau secara yang disyariatkan, azan itu untuk orang yang sholat. Itu untuk orang yang sholat. Yang ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Semua sepakat bahwa azan itu untuk orang yang hidup, untuk orang yang sholat. Supaya orang yang hidup bisa memenuhi panggilan azan tersebut dan mendirikan sholat. Makanya kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, ayo kita meraih kebahagiaan. Nah tadi makanya dengan jawabnya pun la haula wala quwata illa billah. Ini karena orang itu adalah orang yang hidup. Jadi kalau misalkan yang biasa melaksanakan azan di saat mau penguburan, itu adalah memang Anda di antara kaum muslimin yang melaksanakan demikian. Mungkin alangkah baiknya kalau coba ditanya kepada yang biasa mengamalkan. Saya sendiri belum menemukan dasar pengetahuan tentang itu. Apakah itu ada dalilnya atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau yang saya ketahui bahwa azan itu adalah untuk orang-orang yang hidup. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, melalui WhatsApp dari 0953330113 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ibu Dina dari pendawa saya, ibu rumah tangga, keseharian saya menjahit. Kalau ada suara azan saya ikut berdoa, tapi lagi menjahit Pak Ustadz. Apakah akan dikabulkan juga doanya? Terima kasih. Ya, kalau kita sedang bekerja, baik itu menjahit atau apapun, adalah sikap yang terbaik seorang muslim apabila mendengar azan, dia segera berhenti dari pekerjaannya. Maka tidak ada yang lebih layak untuk dipenuhi panggilannya pada saat itu selain Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita dan siap akan mengambil kematian kita, ya kan? Makanya tidak boleh disepelekan. Dalam Al-Quran dikatakan di surah Al-Maidah ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wal iba. Apabila kamu seru mereka untuk mendirikan sholat, mereka menjadikan sholat itu senda gurau dan permainan. Apabila diseru dengan panggilan Allah, ya, dengan suara azan atau kita dengan suara alarm, ya, atau kita lihat masuk waktu sholat, tidak ada yang azan tapi tahu masuk waktu sholat. Nah, matahari pun sudah tergelincir misalkan. Nah, maka saat itu tidak ada yang lebih layak untuk dipenuhi selain panggilan Allah, itu mendirikan sholat. Nah, kalau orang yang menjadikan senda gurau dan permainan, oleh Allah SWT disebutkan zalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal. Jadi orang yang melalaikan sholat itu dalam Al-Quran itu hanya diberikan dua kategori. Dalam surat An-Nisa 142 disebut sebagai orang munafik. Dalam surat Al-Maidah ayat 58 disebut orang yang tidak berakal. Kalau dia melalaikan panggilan sholat. Ya, atau malas untuk sholat gitu ya. Itu kategorinya hanya dua. Nah, maka untuk menghindari hal ini sebaiknya apabila azan berkumandang tidak ada yang lebih layak dipenuhi panggilannya selain Allah Azza wa Jalla. Maka saat itu kita sadari siapa yang bisa menjamin usia kita sampai waktu yang akan datang. Kalau kita menunda waktu itu, ya. Nah, maka sebaiknya disempurnakan karena tadi dalam mengejar surutus sihah dan surutul kamal, syarat sahnya dan syarat sempurnanya, maka hendaklah semua kaum muslimin sholat di awal waktu. Kecuali dalam kondisi darurat. Nah, darurat seperti apa? Misalkan seperti orang yang sedang menanak nasi, gitu ya, sedang memasak. Maka misalkan kalau api ini sedang menyala, tentu harus dirapikan dulu, kan gitu. Iya. Nah, atau misalkan orang sedang operasi, dokter sedang operasi, itu kan kondisi darurat. Atau seorang misalkan sedang menunggu mesin yang kalau dihentikan mendadak bisa meledak, kan gitu. Maka dalam ini tentu ada gantian, gitu. Tapi tetap berusaha untuk menjaga masih di awal waktu. Nah, sehingga masuk ke dalam kategori insya Allah sempurna sholatnya. Demikian. Pak Ustadz, dari Ananda Rizky Badila 9 tahun di Cario, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya boleh? Boleh. Ana suka belajar azan Pak Ustadz di musola kecil. Alhamdulillah. Azan maghrib sama isya. Tapi ayah nyuruhnya ditambah sama azan zuhur. Tapi anak suka bosan Pak Ustadz. Yeah. Bagaimana kata Bapak Pak Ustadz? Bagaimana kata Bapak Ustadz? Terima kasih, doain kami ya Pak Ustadz biar jadi anak soleh. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Dengan seringnya azan insya Allah nanti
akan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan dalam hadis bahwasanya di akhirat nanti di yaumil qiyamah itu orang-orang yang suka azan itu akan lehernya dipanjangkan, beda sendiri. Jadi ya ketahuan, oh ini orang Allah muliakan dengan azannya gitu. Jadi masya Allah ya, nanti akan dimuliakan Allah demikian bagi orang yang muazin. Dan saya ingat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah. Pasti sebagian kita menganggap itu adalah dai, gitu ya. Ternyata tidak gitu. Ternyata bukan hanya dai, bahkan nomor satu itu Ibnu Katsir mengurutkannya pada bagian pertama itu adalah para muazin, bukan para dai. Baru berikutnya para dai gitu ya, masya Allah, ini luar biasa. Karena itu satu komitmen kan, setiap waktu mesti, mungkin seorang dai belum tentu dia dakwah tiap waktu, tapi seorang muadzin dia menyeru Allah, menyeru manusia kepada Allah di setiap waktu. Pantaslah Allah menyebutkan itu yang terbaik ucapannya. Tuh, masya Allah. Saya juga sebelum buka tafsir itu mengira kalimat itu untuk orang yang berdakwah saja. Ternyata itu loh, kok yang pertama malah muazin dulu kita disebut tuh. Muazin dulu, kemudian orang yang isi kaum beribadah baru kemudian para dai. Tuh subhanallah. Jadi selama ini berarti gagal paham ya ini. Sebelum buka Ibnu Katsir ya mengira bahwa itu adalah para dai. Ternyata para dai untuk berikutnya gitu. Yang pertama ditonjolkan oleh Ibnu Katsir justru orang yang muazin dulu. Tuh, subhanallah. Karena lebih dulu berada di lebih dulu dia bahas masjid. Kemudian dia senantiasa komitmen kan tiap menjaga waktu tadi. Nah, belum tentu loh ada seorang tiap hari dakwah 5 kali, belum tentu. Ya kan? Mungkin ngisi taklim seminggu sekali gitu. Ini 5 kali sehari tuh, subhanallah, luar biasa. Ya, Ananda Rizky Badila, semoga jadi anak yang soleh dan semoga terjawab pertanyaannya tadi. Ya, jangan bosan ya, zuhur juga azan. Masih ada waktu? Sudah? Habis ya. Baik, mungkin sementara itu dulu yang bisa dijawab. Tafadhol Ustadz jika ada kesimpulan yang disampaikan. Alhamdulillah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, 20 poin ya adab tentang azan kita baca atau kita kaji dari kitab Mausu'ah Adabil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada. Mudah-mudahan dengan itu menjadikan bahan azanah bagi kita, wawasan kita untuk bisa melaksanakan Islam dengan benar. Dalam artian lebih terarah, lebih berdasar. Kalau mungkin selama ini saya mau azan juga ikut-ikutan, sholat ikut-ikutan. Nah, dengan mendengarkan rasil mungkin lebih tercerahkan gitu ya. Amin. Sehingga sekarang saya sudah tahu dalilnya begini. Jadi akan lebih nyaman. Jujur saja, saya dulu juga sama begitu. Ketika kecil kan ikut-ikutan. Tapi setelah saya dewasa, saya tidak mau ikutan. Saya ingin tahu ini, ingin tahu ini. Akhirnya dengan itu menjadi paham dan mantap ibadahnya. Insya Allah lebih yakin, lebih mendalam dan lebih sakinah, lebih tentram diri kita karena berpijak di atas jalan yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Demikian ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Mudah-mudahan para muazin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para orang-orang yang memenuhi panggilan azan pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan wal minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita di sore hari ini terkait tema Adabul Adzan pada kitab Mausu'ah Adabil Islamiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada tema-tema berikutnya pada waktu yang sama insyaallah. Mohon maaf kepada ikhwan akhwat yang SMS-nya belum terbacakan pada kesempatan hari ini. Semoga tetap menjadi amal soleh bagi kita semua dan insya Allah kita bisa mengamalkan apa yang bisa kita dapatkan di sore hari ini. Jazakallah khair kepada Ustadz Wahyudi yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Saya Rian Mulyana dan seluruh kru yang bertugas di Radio Silaturahim undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.